Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Fitria dengan NIM 22022042 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkembangan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Tisna Syafnita MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan perkembangan pada aspek sosial emosional, aspek kognitif, aspek bahasa pada anak usia dini. Yang pertama yaitu permasalahan perkembangan pada aspek sosial emosional. Ada beberapa contoh permasalahan dari perkembangan aspek sosial emosional ini. Yang pertama yaitu anak yang pemalu. Anak yang pemalu yaitu anak yang bereaksi negatif terhadap stimulus baru serta menarik diri dari stimulus tersebut. Adapun ciri-ciri dari anak pemalu ini yaitu yang pertama, tidak berani untuk berbicara, yang kedua, tidak berani menatap mata orang lain, dan yang ketiga yaitu anak lebih senang bermain sendiri. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu dengan mendorong kegiatan yang digemari oleh anak, serta mengajak anak ke tempat-tempat yang mampu membangun interaksi anak dengan anak lainnya seperti ke playground. Selanjutnya yaitu anak yang kecanduan gadget. Anak yang kecanduan gadget dapat membatasi interaksinya dengan orang lain sehingga memungkinkan anak susah dalam memiliki teman. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu dengan cara orang tua membatasi penggunaan gadget kepada anak serta mengajak anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu anak yang manja. Anak yang manja yaitu anak yang menginginkan perhatian lebih dari lingkungan di sekitarnya. Serta anak yang manja ini cenderung keinginannya untuk dipenuhi. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu dengan mengajarkan kepada anak sifat yang mandiri seperti mengambil minum sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang dewasa. Selanjutnya yaitu gangguan emosi pada anak. Gangguan emosi pada anak ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor keluarga, kurangnya perhatian, dan kurangnya kasih sayang. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan memberikan perhatian lebih kepada anak serta jika anak sedang mengalami emosi maka berbicaralah dengan baik kepada anak dan berikanlah pengertian kepada anak. Selanjutnya yaitu anak yang mengalami Down syndrome. Down syndrome yaitu retardasi mental bawaan yang umum yang disebabkan oleh abnormalitas kromosom. Anak yang Down syndrome ini memiliki ciri cacat mental, kepekaan yang tinggi terhadap leukemia, IQ yang rendah, serta reaksi yang lamban. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan pada aspek kognitif anak usia dini. Ada beberapa contoh juga tentang permasalahan pada perkembangan aspek kognitif anak usia dini. Yang pertama yaitu gangguan berbicara. Gangguan berbicara ini yaitu keterlambatan anak dalam berbicara ketimbangkan anak seusianya. Seharusnya pada usia anak 2 tahun, anak sudah mampu menggabungkan 2 kata atau lebih untuk menjadi satu kalimat. Sedangkan anak yang memiliki gangguan berbicara ini belum mampu menggabungkan antara 2 kata atau lebih menjadi satu kalimat. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu bisa dari gangguan pendengaran, gangguan pada otot bicara, juga kemampuan kognitif. Selanjutnya yaitu gangguan berhitung. Gangguan berhitung yaitu di mana anak susah dalam mengenal angka serta memahami konsep matematika. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu dengan memilih metode belajar yang tepat dengan anak seperti metode bermain sambil belajar menggunakan balok angka. Selanjutnya yaitu gangguan konsentrasi. Gangguan konsentrasi atau pemusatan perhatian adalah gangguan pada otak sehingga mengakibatkan anak susah dalam memusatkan perhatian atau fokusnya. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu ada 2, faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri seperti ketidaksiapannya menerima pelajaran, adanya gangguan pada fisik anak dan psikologis anak. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak, seperti mungkin ada suara yang berisik-berisik, seperti suara TV atau suara di sekitar
anak tersebut. Selanjutnya yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan yaitu gangguan psikologis yang berkaitan dengan ketegangan motorik, hiperaktivitas, dan juga adanya mungkin tekanan dari pikiran atau stres. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu bisa dari faktor lingkungan, faktor emosi yang tertekan. Yang selanjutnya yaitu gangguan hiperaktif. Beberapa kondisi anak yang mengalami gangguan hiperaktif ini dapat ditunjukkan pada saat guru menjelaskan pelajaran, anak berlari-lari, serta anak mengganggu siswa lainnya dalam belajar. Adapun ciri dari anak yang mengalami hiperaktivitas ini yaitu beraktivitas secara berlebihan, mudah gelisah, serta susah dalam memusatkan fokusnya. Yang ketiga yaitu permasalahan perkembangan pada aspek bahasa. Teori bahasa menurut para ahli ada 4, yaitu teori nativisme, behavioristik, interaksionisme, dan juga kognitivistik. Adapun contoh dari permasalahan pada perkembangan aspek bahasa ini, yang pertama yaitu gangguan gadget. Ya, lagi-lagi gadget. Gadget ini bukan hanya mempengaruhi perkembangan kognitif anak, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Karena jika anak terlalu fokus kepada gadgetnya, maka akan membatasi interaksi anak dengan orang di sekitarnya, sehingga anak memiliki kosakata yang sedikit. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menjadikan gadget sebagai alat untuk menambah kosakata anak. Yang selanjutnya adalah speech delay. Speech delay ini memiliki pengaruh yang cukup buruk bagi anak karena anak akan memiliki rasa percaya diri yang kurang. Speech delay ini terjadi karena kurangnya stimulasi yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu guru bisa memberikan tambahan pelajaran kepada anak yang setara, sehingga diharapkan anak memiliki kosakata yang bertambah dalam membaca, menulis, maupun mendengar. Selanjutnya yaitu artikulasi. Artikulasi yaitu di mana anak mengalami pelafalan yang tidak jelas saat berkomunikasi, sehingga orang yang di sekitar anak susah dalam memahami bahasa anak tersebut. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan perbaikan kata atau kalimat secara spontan kepada anak. Selanjutnya yaitu gangguan disleksia. Gangguan disleksia yaitu gangguan yang terjadi pada syaraf otak pada saat memproses bahasa, yang ditandai dengan anak susah dalam membaca, menulis, mendengar, dan juga mengikuti instruksi. Selanjutnya yaitu gangguan disartria. Gangguan disartria ini yaitu gangguan akibat adanya salah satu sistem saraf yang terluka. Gangguan disartria ini bisa mengalami kelemahan, kelumpuhan, dan sebagainya. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan terapi berbicara secara rutin serta mendapatkan dukungan yang penuh dari orang tua dan orang di sekitarnya. Baiklah, demikianlah yang bisa saya jelaskan. Maaf dan segala kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.